beberapa kriteria dalam memilih keris yang bagus itu ada antara lain langkahnya, sejarahnya, empunya, dan mungguh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, beberapa kriteria dalam memilih keris yang bagus itu ada antara lain adalah K, Ra, Empu, Go, atau langkahnya, sejarahnya, empunya, dan mungguh. Nah, nanti itu akan saya bahas lebih detail. Sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Jadi sebenarnya kriteria keris yang bagus secara objektif ya. Jadi ini pernah dirumuskan ya. Jadi salah satu tokoh perkerisan Indonesia yaitu almarhum Bapak Haryono Haryo Guritno ya. Salah satu penulis buku keris. Salah satunya adalah keris Java dan lain-lain itu ya. Nah, jadi untuk yang kriteria keris bagus, yang kalau yang 10-nya sudah kita bahas ya di video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas yang Kara Punggo atau kelangkaan, sejarah, empunya, dan mungguh. Jadi kriteria keris yang bagus, salah satunya itu adalah langka ya. Jadi untuk langka ini artinya jarang diperoleh. Entah itu dari sisi dapur, atau dari sisi keunikannya, atau dari pamornya ya. Jadi memang ada beberapa dapur yang sangat langka ya, jadi jarang ditemukan ya. Biasanya kalau yang dapur-dapur kayak Sengkelat mungkin ada banyak ya, kayak Brojol, Tilam UP gitu. Tapi nanti beberapa dapur yang lain itu lebih sedikit, lebih susah diperoleh kayak gitu ya. Ada juga yang pamor, misalnya kalau yang terkenal legendanya itu yang Jarot Asem ya, itu memang di catatan buku pamor memang ada. Cuman sampai saat ini saya belum pernah melihat ya, entah itu di keris tua ataupun di keris baru. Bahkan yang baru pun jarang yang membuat, entah karena tekniknya terlalu sulit atau gimana ya. Salah satunya yang pamor Jarot Asem, sebenarnya ada banyak pamor yang langka ya, itu cuma salah satu contoh aja. Nah, setelah langka itu salah satu kriteria keris, jadi orang memilih keris atau dianggap bagus itu sejarahnya. Jadi ada pertama jelas sejarahnya ya, apalagi kalau itu pernah dipegang tokoh-tokoh tertentu. Nah, salah satu ini keris kesukaan saya yang sering saya bawa, biasanya kalau ada acara-acara yang memakai busana Jawa tradisional, pasti keris ini yang saya bawa ya. Sebenarnya ini adalah keris peninggalan keluarga ya, jadi ini karena lebih ke sejarahnya ya, jadi sejarah. Jadi ini sebenarnya peninggalan eyang saya ya, dari eyang langsung ke saya ya, karena kebetulan anak eyang saya yang dari ibu itu cewek-cewek ya, jadi sama tante sama ibu saya yang suruh bawa keris-keris peninggalan eyang. Dan kata ibu memang eyang saya dapat dari buyut saya ya, jadi bisa dibilang ini adalah pusaka keluarga. Jadi memang ini sejarahnya jelas ya, jadi ini ada sejarahnya. Nah, masing-masing orang kadang-kadang itu jadi kayak punya keris itu sejarahnya juga macam-macam ya. Biasanya mereka suka yang pernah dipegang tokoh tertentu ya, entah itu tokoh zaman dulu ataupun tokoh-tokoh besar di zaman sekarang. Itu sering kerisnya itu jadi buruan orang ya, terutama kolektor. Nah, itu sejarah. Nah, setelah sejarah, salah satu kriteria memilih keris yang bagus itu adalah empu yang membuatnya ya. Kalau zaman dulu, empu zaman dulu mungkin yang terkenal kayak Empu Supo itu. Jadi apalagi yang Empu Supo di era-era karirnya ya, yaitu waktu menjadi Pangeran Sedayu atau yang Tangguh Sedayu. Itu kan karya Empu Supo itu juga banyak menjadi buruan ya. Jadi macam-macam ya. Di era Kamardikan pun sama ya, jadi ada banyak empu-empu Kamardikan dengan kualitas garap yang bagus-bagus ya, dan mereka punya ciri khas dan kelebihan masing-masing ya. Jadi biasanya apalagi kalau empunya jelas itu bisa menjadi salah satu kriteria ya, dianggap keris itu memang bagus kayak gitu ya. Nah, setelah empu pembuatnya, terakhir mungguh. Go itu mungguh, jadi selaras ya, atau jadi harmoninya bagus, jadi selaras dalam harmoni ya. Jadi dilihat dari sisi manapun itu sangat menarik hati ya, jadi seperti itu ya. Dan ini sebenarnya
contohnya itu mudah ya. Kalau teman-teman punya temen yang ibaratnya nggak tahu keris sama sekali ya, ajak ke pameran atau apa gitu, anggap perlihatkan keris yang dapurnya mirip, nanti dia bisa menilai kok kira-kira yang menarik itu yang mana. Itu biasanya yang menarik itu yaitu yang unggul gitu. Apalagi ada istilah yang dudut ating ayang batin, itu biasanya sangat unggul sekali ya. Nah mungkin itu saja ya jadi kriteria tentang memilih keris ya, yang ini saya ambil dari tulisan almarhum Bapak Haryono Haryo Guritno ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.